Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fitra Asnawi dengan NPWP 2043241104. Di sini saya akan memaparkan dari beberapa tugas tambahan yang akan saya jelaskan langkah-langkahnya dan rumusnya pada slide selanjutnya. Dari soal yang pertama, yaitu yaitu Laras memenangkan undian dan diberi dua pilihan, yaitu yang A, dia menerima sebesar 55 juta pada tahun sekarang atau 70 juta pada 4 tahun kemudian. Jika diskonto sebesar 5% per tahun, hitung nilai sekarang dari pilihan B, lalu tentukan pilihan mana yang lebih menguntungkan dan jelaskan alasannya. Nah, pada saat ini kita akan menggunakan rumus PV sama dengan VP dibagi 1 tambah I pangkat N. Nah, di mana diketahui variabel yang pertama yang kita ketahui adalah variabelnya itu VP yaitu sebesar 70 juta yaitu pada uang 4 tahun lagi, dan I-nya sebesar 5 juta per tahun, dan N-nya yaitu sebesar 4 tahun. Nah, untuk yang pertama yaitu kita di sini ada langkah yang pertama yaitu mencari diskontonya, yaitu dengan rumus 1 plus I pangkat N yaitu sama dengan 1,05 pangkat 4, dimana hasilnya yaitu 1,21550625. Dan untuk selanjutnya langkah yang kedua yaitu kita mencari VP nya, dan dimana rumus VP nya yaitu VP 70 juta dibagi dengan 1 dengan diskontonya tadi, dan didapatkannya hasilnya itu sebesar 57.589,173 rupiah. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kita membandingkan antara pilihan B dan pilihan A, di mana pilihan B nya yaitu sebesar 57.589.173 rupiah itu lebih besar dibandingkan dengan nilai pilihan A yaitu sebesar 55 juta. Nah, jadi disimpulkannya bahwasanya pilihan B itu lebih menguntungkan daripada pilihan A, di mana selisih dari keduanya yaitu sebesar 2.589.173 rupiah. Dan kita lanjut pada soal yang nomor 2, yaitu jika Laras menyimpan 30 juta di deposito berbunga 8% per tahun selama 5 tahun, berapa nilai VP di akhir tahun kelima? Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu VP sama dengan VV dikali 1 tambah I pangkat N. Dan yang variabel yang kita ketahui yaitu VP-nya sebesar 30 juta, I-nya sebesar 8% per tahun, majemuk tahunan, dan N-nya sebesar 5 tahun. Untuk langkah yang kedua yaitu kita mencari faktor pertumbuhan, di mana rumusnya yaitu 1 plus I pangkat N. Nah, itu ada, kita mendapatkan yaitu sebesar 1,05 dipangkatkan dengan 5, dan kita mendapatkannya hasilnya yaitu sebesar 1,4693932808. Dari hasil tersebut PV dengan faktor pertumbuhan. Nah, langkah ketiga yaitu VP dengan faktor pertumbuhan itu dikalikan, di mana VP kita di sini mendapatkannya untuk mencari VP yaitu sekitar 30, dan faktor PV-nya dikalikan pertumbuhan yaitu tadi PV-nya sebesar 30 dikalikan dengan hasil pertumbuhannya, dan kita mendapatkan hasil sebesar 44.079.842 rupiah. Nah, mengapa bunga itu majemuk? Nah, itu karena bunga tahunan sebelumnya ikut dibungakan lagi di tahun berikutnya, sehingga saldo tumbuh lebih cepat dibanding bunga tunggal. Nah, jadi kita bisa mengetahukan pada tahun 1 dia 0 kita dapat 30 juta, dan tahun kedua kita mendapatkannya sekitar 32,4 juta, terus pada tahun kedua dapat 35,0 juta, dan tahun ketiga yaitu dapat 37,8 juta, tahun keempat itu 40,8 juta, dan pada tahun kelima sekitar 44,1 juta. Baik, kita masuk pada soal yang bagian B yaitu anuitas. Pada soal yang pertama yaitu Laras ingin mengumpulkan 42 juta untuk DP dalam 2,5 tahun yaitu sekitar 30 bulan. Ia menabung dengan jumlah tetap
di setiap akhir bulan pada rekening berbunga 0,6% per bulan. Berapa besar setoran bulanan yang diperlukan? Untuk rumusnya yaitu PMT VP dikalikan dengan I dibagi dengan 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Dan untuk kita yang diketahui sendiri di sini yaitu VP target sebesar 42 juta, I-nya sebesar 0,6% per bulan, N-nya sebesar 30 bulan. Terus kita di sini melanjutkan dengan menghitung terlebih dahulu 1 plus I pangkat N. Itu di sini kita mendapatkannya sebesar 0,19660. Dan sekarang kita memasukkannya kepada rumus PMT dan kita memasukkannya yaitu VP-nya tadi sebesar 42 juta dikalikan dengan 0,006, I-nya sebesar 0,06 dan dibagi dengan hasil dari perhitungan tadi itu sebesar 0,19660, kita mendapatkannya hasil sebesar 1.281.962 rupiah. Itu dan setoran bulanan PMT sebesar 1.281.962 itu untuk agar tabungan kita tabungan laras mencapai 42 juta dalam waktu 30 bulan. Sekarang kita masuk pada soal yang nomor 2, bagian B nomor 2, yaitu sebagai alternatif jika laras menabung 1.200.000 setiap akhir bulan selama 30 bulan dengan bunga sebesar 0,6% per bulan, berapa saldo yang ia miliki di akhir bulan ke-30? Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu kita di sini menggunakan rumus VP sama dengan PMT dikalikan dengan 1 plus I pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan I. Karena yang tadi yang kita ketahui adalah PMT sebesar 1.200.000 per bulan dan I-nya sebesar 0,6% per bulan, N-nya sebesar 30 bulan, kita tinggal menghitung, kita masuknya ke dalam perhitungan. Kita menghitung terlebih dahulu 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1, di mana kita mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 0,19660. Terus setelah itu kita mengkalikannya dengan PMT dan PMT dikali dengan hasil lalu dibagi dengan I. Nah, di situ kita tinggal memasukkannya VP sama dengan 1.200.000 dikalikan dengan 0,19660 dibagi dengan 0,006, kita mendapatkan hasil yaitu sebesar 39.314.723 rupiah. Itu dari setoran tetap dengan bunga 0,6% per bulan. Selanjutnya untuk soal refleksi itu dimana soalnya yaitu tuliskan 3 atau 5 kalimat dengan bahasa Anda sendiri. Mengapa uang Rp 1 juta hari ini tidak sama dengan nilainya dengan Rp 1 juta tahun depan? Kaitkan dengan konsep bunga dan inflasi. Nah, di sini yaitu kita refleksinya yaitu karena uang setiap 1 juta hari ini tuh lebih bernilai daripada 1 juta tahun depan karena dapat menghasilkan bunga jika diinvestasikan. Selain itu, inflasi membuat daya beli uang menurun dari waktu ke waktu karena itu nilai uang saat ini lebih tinggi daripada nilai uang yang sama di masa depan. Maksudnya itu pada intinya uang yang pada saat ini itu akan lebih besar daripada uang 100.000 di tahun depan. Semisal tahun ini kita masih bisa membelikan 100.000, masih bisa beli dengan mie. Nah, kemungkinan di tahun depan kita tidak bisa membelikan mie sebanyak pada tahun sekarang. Dan sekarang kita masuk kepada tugas yang nomor 2 yaitu amortisasi pinjaman. Soalnya sebagai berikut dan kita akan lanjutkan pada slide selanjutnya. Dari soal tersebut kita masuk pada soal yang pertama yaitu hitung besaran angsuran tetap per bulan atau PMT-nya. Untuk rumus PMT sendiri yaitu adalah P dikalikan I dikali dengan 1 tambah I pangkat N dibagikan dengan 1 tambah I pangkat N dikurangi 1. Karena tadi kita mengetahui P-nya sebesar 36 juta dan I-nya sebesar 1,25% per bulan, N-nya sebesar 10 bulan, maka langkah yang kedua yaitu kita menghitung 1 plus I pangkat N terlebih dahulu dan disitu kita mendapatkannya sebesar 1,13227.083 dan sekarang kita masukkan ke dalam rumus PMT-nya di mana P-nya sebesar 36 juta dikalikan dengan
dikalikan dengan I-nya sebesar 0,0125 dikalikan dengan 1 plus I pangkat N itu sebesar 1,13227 dibagi dengan 1,13227 dan dikurangi dengan 1, kita mendapatkan hasil yaitu sebesar 3.852.111 rupiah. Ini adalah angsuran per bulannya dan dibayar tetap setiap bulan selama 10 tahun. Untuk soal yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu tentang buat tabel amortisasi 10 bulan. Nah, di situ karena kita mengetahui untuk rumusnya sendiri yaitu untuk mencari bunga yaitu adalah sisa awal dikalikan dengan 1,25%, untuk pokoknya yaitu sekitar angsuran dikurangi dengan bunga, dan untuk sisa akhir yaitu sisa awal dikurangi dengan pokok. Dari situ kita mendapatkannya, kita tinggal masukkan ke dalam tabel, dan pada angsuran kita mendapatkannya itu sebesar 38.521.110 rupiah, dan pada bunga kita mendapatkannya sebesar 2.521.107 rupiah, dan pada pokok sendiri di sini kita mendapatkan total itu sebesar 36 juta, dan pada sisa akhirnya di sini kita mendapatkan 0. Nah, jadi total bunga pada 10 bulan kita di sini mendapatkan sebesar 2.521.107 rupiah. Jadi sisa pinjaman di bulan ke-10 yaitu sebesar 0. Total pokok itu 36 juta sama dengan pinjaman awal. Pada soal 4 yaitu buat grafik batang atau garis yang menunjukkan bagaimana porsi bunga menunjuk pada porsi pokok meningkat dari bulan ke bulan. Nah, dari tabel tersebut bahwa komposisi angsuran dan bunga fase pokok per bulan dapatkannya bunga di sini. Bunganya yaitu yang warna merah ini, itu kita bisa mengetahui bahwa terus mengecil karena dihitung dari sisa pinjaman yang makin sedikit. Untuk pokoknya itu yang warna biru ini, warna biru itu terus membesar karena angsuran tetap sama. Sisa setelah dikurangi bunga yang mengecil otomatis jadi pokok. Untuk tinggi total batang yaitu selalu sama, yaitu sebesar 3.852.111 rupiah. Itu adalah angsuran dari tetap setiap bulan. Terus soal yang nomor 5 itu tentang refleksi dari tenor jika diperpanjang menjadi 20 bulan, apa yang terjadi pada angsuran bulanan dan pada total bunga. Jelaskan mengapa. Untuk refleksi sendiri di sini yaitu jika tenor diperpanjang menjadi 20 bulan, angsuran bulanan akan lebih kecil. Namun total bunga yang dibayar menjadi lebih besar karena masa pinjaman lebih mahal. Jadi cicilan lebih ringan tetapi biaya pinjaman lebih mahal. Dan sekarang kita masuk pada soal yang nomor 3 yaitu instrumen derivatif opsi. Nah, soalnya ada sebagai berikut dan kita akan bahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Pada slide di sini, karena dari soal tadi kita mengetahui bahwasanya yang diketahui adalah harga saham ini itu sebesar 1.500.000 untuk strike call yaitu sekitar 1.600.000, untuk premi itu sekitar 55, dan strike put yang sebesar 1.400.000, dan untuk premi put itu sekitar 45. Untuk rumus yang kita gunakan yaitu laba rugi max sama dengan max dalam kurung S dikurangi dengan K, 0 dikurangi dengan premi. Untuk laba atau rugi pembeli put itu rumusnya yaitu laba atau rugi sama dengan max dalam kurung K dikurangi S, 0 dikurangi premi. Dengan perintah yang ada di soal nomor 1, kita sekarang mengerjakan pada soal nomor 2 yaitu adalah menghitung titik impas atau break even. Nah, di sini dari rumus yang ada di sini yaitu max dikurangi K, 0 dan dikurangi dengan premi. Maka di sini saya mendapatkannya yaitu untuk S-nya itu kami mendapatkan sekitar pada tingkat 1.655 dengan laba ruginya sebesar 0. Itu adalah titik impasnya yang diminta pada soal tersebut. Dan pada soal nomor 3 yaitu kita disuruh menggambar diagram
Kal pada sumbu X harga saham dan S sumbu Y adalah laba rugi, dan kita mendapatkannya dengan gambar seperti ini pada hasil dari Excel tersebut. Untuk membacanya itu seperti pada penjelasan berikut ini, di mana pada saat S itu kurang dari K itu sebesar 1.600, rugi maksimal hanya sebesar premi yaitu sebesar 55, seberapapun rendahnya harga saham. Untuk untung tidak terbatas itu sebesar setelah S melewati break even 1.655, garis naik terus mengikuti kenaikan harga saham. Jadi dari sini naik terus sampai sini. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang nomor 4, yaitu kita disuruh pada intinya jika saham jatuh menjadi 1.250 pada saat jatuh tempo, hitung laba atau rugi dari opsi put tersebut. Dari yang pertama kita mencari laba atau rugi put, terus yang setelahnya kedua kita mencari rugi dari saham saja. Terus langkah selanjutnya itu kita mencari total posisi Reza. Terus yang selanjutnya itu kita membandingkan. Nah, dari step-step tersebut kita mendapatkannya bahwasanya rugi tanpa hedging itu sebesar minus 250 dan rugi dengan hedging put itu sebesar minus 145. Terus pada yang terakhir ada refleksi. Jelaskan perbedaan penggunaan derivatif untuk lindung nilai hedging dan untuk spekulasi. Dan di sini yaitu hedging dan spekulasi sama-sama menggunakan derivatif, tapi tujuannya berbeda. Hedging digunakan untuk melindungi aset yang sudah dimiliki dari risiko kerugian, sedangkan spekulasi dilakukan untuk mencari keuntungan dari perubahan harga. Jadi hedging bertujuan mengurangi risiko, sementara spekulasi justru mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan.